Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Ibu Hindriah, dalam layanan bimbingan konseling dengan materi psikologi remaja. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik anak-anakku semua, Ibu akan menjelaskan tentang psikologi remaja. Pada materi psikologi remaja, kita akan membahas 1. Siapakah remaja itu? 2. Ciri-ciri karakteristik remaja. Yang ketiga, tugas perkembangan. Siapakah remaja itu? Remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami orang ketika memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Remaja di sini terbagi menjadi 3, 1 remaja awal, 2 remaja madya, 3 remaja akhir. Remaja awal adalah remaja usia 12 sampai dengan 15 tahun. Contohnya, anak memasuki di kelas SLTP. Yang kedua, remaja madya usia 15 sampai 18 tahun. Usia seperti kalian sekarang di SMK. Yang ketiga, remaja akhir usia 19 sampai dengan 22 tahun usia mahasiswa. Ciri-ciri karakteristik remaja dikategorikan menjadi 7. 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan emosi, 4. Perkembangan moral, 5. Perkembangan sosial, 6. Perkembangan kepribadian, 7. Perkembangan kesadaran beragama. Untuk ciri-ciri karakteristik remaja yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat, tetapi tidak proporsional. Misalnya, hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh menjadi ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Perkembangan terpenting ini, aspek seksualitas dibagi menjadi 2 bagian, ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks primer, remaja pria mengalami pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma, dan kelenjar prostat. Remaja pria sekitar usia 14 sampai dengan 15 tahun pernah mengalami mimpi basah atau keluar sperma. Remaja wanita mengalami pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum dan hormon untuk kehamilan, sehingga si remaja wanita mengalami siklus menstruasi. Sedangkan ciri-ciri seks sekunder, pertumbuhan yang melengkapi pertumbuhan individu sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Remaja pria mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada kumis, jambang, jenggot, tangan, kaki, ketiak, dan kelamin. Remaja pria tumbuh jakun, dan suara berubah menjadi parau dan rendah. Kulit berubah menjadi kasar. Sedangkan pada wanita, pertumbuhan bulu-bulu lebih terbatas, yakni pada ketiak dan kelamin. Pertumbuhan terjadi pada kelenjar yang akan memproduksi air susu di buah dada, serta pertumbuhan pinggul sehingga menjadi wanita dewasa secara proporsional. Untuk ciri-ciri karakteristik remaja yang kedua, yaitu perkembangan kognitif, di mana pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12 sampai dengan 20 tahun secara fungsional. Kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan sebagai berikut. A. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis. B. Berfungsinya kegiatan kognitif, mampu membuat rencana strategi, keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. C. Mampu membedakan yang abstrak dan yang konkret. D. Kemampuan nalar. E. Mampu memikirkan masa depan. F. Mulai menyadari proses berpikir. Yang terakhir, perkembangan kognitif terakhir adalah wawasan berpikirnya luas. Untuk ciri-ciri karakteristik remaja selanjutnya, yang ketiga, yaitu perkembangan emosi. Di mana perkembangan ini ditandai dengan munculnya emosi, sifat sensitif bagi remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif.
Dampak negatif dari remaja yang hidup di lingkungan kurang kondusif, 1. Agresif, yaitu suka melawan, keras kepala, dan suka berkelahi. Yang kedua, regresif, suka melamun, anaknya pendiam, senang menyendiri, bahkan mengkonsumsi obat penenang dan minuman keras. Remaja yang hidup di lingkungan kondusif dan harmonis membantu kematangan emosi remaja menjadi 1. Adekuasi atau ketepatan, mempunyai rasa cinta, kasih sayang, simpati, senang menolong, respek, dan ramah. Yang kedua, mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar, dan optimistik. Yang keempat, perkembangan moral. Remaja sudah mampu berperilaku tidak mengejar fisik saja, tetapi meningkatkan tatanan psikologis, rasa diterima, dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Yang kelima, perkembangan sosial, merupakan perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologis yang hampir sama dengan dirinya, misal hobi, minat, sikap, dan kepribadiannya. Yang keenam, perkembangan kepribadian. Masa berkembangnya jati diri remaja yang bakal menjadi dasar bagi masa dewasanya. Remaja sibuk dengan problem, siapa saya, sehingga risau mencari idola, dijadikan tokoh panutan dan kebanggaan. Faktor-faktor dalam perkembangan integritas remaja, 1. Pertumbuhan fisik makin dewasa sehingga berperilaku dewasa. Yang kedua, kematangan seksual berimplikasi dorongan dan emosi-emosi baru. 3. Kesadaran terhadap diri sendiri dan mengevaluasi obsesi dan cita-citanya. Yang terakhir, interaksi lebih luas dan munculnya konflik-konflik. Adapun tindakan antisipasi remaja akhir, 1. Berusaha berhati-hati dalam berperilaku. 2. Mengkaji tujuan hidup dan keputusan, mementingkan etika dan mengembangkan sikap pribadinya. 3. Memperhatikan etika masyarakat, kehendak orang tua, dan sikap teman-temannya. 4. Mengembangkan sikap-sikap pribadinya. Untuk ciri-ciri karakteristik remaja yang terakhir adalah 7. Perkembangan kesadaran beragama. Penentu perilaku dan perbuatan seseorang yaitu perkembangan spiritual, di mana remaja mulai membawa nilai-nilai agama ke dalam kalbu dan kehidupannya. Kondisi ini menyebabkan idealisme, keimanan, dan spiritual mengalami benturan-benturan dan ujian. Dari ciri-ciri karakteristik perkembangan psikologi remaja, maka terdapat fase di mana remaja mulai berkembang dari masa balita hingga remaja. Tugas perkembangan remaja meliputi menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya, mampu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang yang berpengaruh, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bergaul, mampu memilih teman yang akan dijadikan identitas diri, menerima dirinya atas kemampuannya, mengontrol diri dengan nilai-nilai moral, dan meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan. Demikian materi psikologi remaja pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada layanan bimbingan konseling selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.